A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semuanya mendapatkan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan tak kekurangan suatu apapun. Semoga demikian keadaannya. Ini ada waktu yang ngobrol-ngobrol, ngomong lah istilahnya. Nah, ini saya punya tema kesehatan, ini saya garis biar gak kemana-mana ngomongnya, seputar diabetes atau penyakit gula. Jadi memang ini tujuan saya, biar nggak kemana-mana, jadi fokus ke penyakit gula atau diabetes. Nah, ini masalahnya kita juga belajar, banyak yang harus dipelajari, nah, istilahnya gitu. Banyak rahasia-rahasia di kesehatan ini, di penyakit gula ini. Semakin belajar ini semakin banyak istilahnya, banyak masalah lah istilahnya. Tapi ya enggak terlalu sih kalau kita mau belajar sedikit-sedikit, nah, istilahnya mengenal lah. Nah, antara kalau sudah umur 40 itu harus mengenal diabetes itu apa. Masalahnya kan dia menyerang kita sebetulnya. Nah, sebelum usia 40 juga kan bisa juga terkena. Nah, intinya kan selalu mengancam. Makanya kita bekali diri kita untuk ngerti. Istilahnya kalau walaupun nggak ngerti banyak-banyak, kita sedikit belajar, step by step, kalau bahasa kerennya gitu. Nah, itu kayak saya ya, ini nggak menonjolkan sayanya, kan saya dari pengalaman, istilahnya buat konten ini dari pengalaman. Kalau nggak pengalaman nggak mungkin berani saya. Ya, saya lewat studi, maksudnya diri saya sendiri. Apa-apa saya coba, sedikit pengetahuan tapi saya coba. Maksudnya gitu. Biar nggak salah paham. Nah, masalah obat alami apa ini kan kita bukan anti obat. Juga obat tapi kan maksudnya nggak terlalu sering ngonsumsi obat. Ya butuh tapi berjangka. Kalau hanya butuh coba gitu aja. Kalau istilahnya nggak sembuh-sembuh kan ya saya taruh obatnya kan. Kan ada hal lain yang perlu dibenahi, istilahnya gitu. Ya dicoba-coba, sering coba-coba kalau saya. Kan nggak masalah, nggak merugikan orang. Nah, ini untuk diri saya sendiri. Jadi saya istilahnya menemukan, bukan saya, istilahnya saya coba gitu loh. Entah apa, seperti obat kayak apa kayak. Ya, ini saya sudah nggak konsumsi obat. Sebetulnya harus konsumsi, tapi saya sudah enggak. Saya taruh obatnya, obat diabetes. Ini saya nggak minum. Masalahnya tubuh kita ini cerdas sebetulnya, cerdas sekali, bisa tahan. Kalau nggak dilatih, nggak bisa tahan. Jadi kita belajar juga itu pelan-pelan. Menghindari diabetes ini juga pelan-pelan. Anggap saja saya pra-diabetes, tapi saya dengan cek kadar gula saya mengenali.
Jadi saya belajar dikit-dikit, terus ada manfaatnya. Dengan pengetahuan ini saya mengerti, jadi saya dalami dikit. Apa betul lah gitu, istilahnya gitu. Oh ternyata gini, memang betul, bisa disembuhkan. Sangat sekali bisa, cuma ya pelan-pelan. Makanya kita disuruh untuk umur usia 40 tahun ke atas ini ngecek kadar gula dalam darah biar tahu posisi kita di level mana, di tingkat mana kita. Kadar gula itu tadi di ukuran berapa. Kalau masih nyaman enggak ya enggak usah pun enggak apa-apa. Kan masih nyaman. Mungkin tubuhnya melemah lah istilahnya. Nah, itu dicoba periksa. Masalahnya diabetes. Kalau sudah diabetes itu yang diserang itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu maksudnya semuanya bisa. Sel-sel yang butuh darah apa ini kan bisa terserang istilahnya. Kalau kadar gula kita kacau, nggak stabil, ukurannya nggak stabil kan kacau. Ya itu ya yang saya maksud. Bukan sulit tapi harus mengerti istilahnya. Mengerti pun harus belajar sedikit demi sedikit. Gitu. Lah saya belajar ini, nah ini untuk edukasi saya sendiri ini istilahnya baru, nanti mau ke orang atau mau tetap diri saya sendiri nggak apa-apa. Maksudnya ngedukasi tetap biar ingat gitu loh. Ini sudah membawa manfaat bagi saya. Jadi saya kalau lupa tak setel lagi videonya. Saya sudah nggak apa-apa kalau orang lain nggak lihat pun nggak masalah, nggak ada masalah. Istri saya nggak lihat pun nggak masalah. Ya saya tonton sendiri gitu loh. Jadi ini untuk pembelajaran diri saya sendiri. Nah untuk orang lain kan ya yang mau, kalau kita kan tetap melakukan apa, nanti kalau salah gimana kan nggak enak kita gitu loh. Ya saya takut soalnya kalau nggak bener kita kan publik. Nah kalau salah ngomong apa kan jadi berantakan nanti, banyak hal-hal lain nanti, banyak komenan apa kan. Nah ya saya pikir cuma kan ya sudahlah, saya coba fokus buat video yang seputar diabetes atau, nah ini saya tarik garis dari pengalaman dari saya sakit. Nah ini mungkin bisa mengedukasi diri saya sendiri, maksudnya nanti kalau orang kan tersinggung atau gimana. Masalahnya saya sendiri juga jarang ngomong, maksudnya ke umum publik ini enggak, saya kurang. Saya demam panggung, terus terang aja, nggak bisa ngomong, sulit sulit ngomong. Nah, ini kan sambil belajar gitu, pembelajaran istilahnya gitu. Ya seputar diabetes gini terus maksudnya. Ini saya sudah ya alhamdulillah dapat impactnya lah istilahnya gitu. Jadi belajar dikit, impactnya ke diri saya. Ya istilahnya gitu agak menjauh, agak jauh dari diabetes ibaratnya. Terus apa, ngerti olahraga ini memang penting. Jadi gitu, faktor kesembuhan ini beberapa faktor. Nah, makanan ini terutama makanan, terus olahraga, terus tingkat kesetresan atau pikiran. Nah ini pengaruh. Kalau makanan itu 50%.
Nah, 50%, olahraga 20%. Nah, untuk apa? Kesetresan, tidur dan lain-lain ini 30%. Tapi saya nggak pakai gitu. Semuanya ini penting, makan penting, terus olahraga penting, istirahat penting, tidur, nah, tidak stres, banyak faktor. Nggak pakai ruwet-ruwet. Nah, itu. Kalau menjelang tidur apa nggak usah ruwet-ruwet. Tidur. Lah untuk makanya ngopi di pagi hari itu biar nanti tidurnya itu enak, biar nggak ada masalah. Makanya kalau dekat-dekat mau tidur, ngopinya besok aja pagi. Jadi sudah mendekati tidur itu kegiatan apa sudah dilepas semuanya istilahnya. Ya saya bukan menggurui ya, ini sering saya ngomong kan saya takut sebetulnya. Nanti dipikir cari apa kan banyak sekarang. Walaupun saya satu dua orang yang lihat, tapi kan ya tetap publik. Istilahnya kan saya sudah mempublikasikan. Tidak ada masalah. Yang penting dari kita sendiri, niatnya apa? Nah itu. Semoga saja. Nah, jadi cita-cita kita semuanya. Nah, biar hidup sehat, tidak ada penyakit terutama diabetes ini. Jangan sampai terkena diabetes. Gitu maksud saya. Makanya saya ada waktu gitu ngobrol. Ya soal ringan-ringan aja, nggak masalah. Nggak ada masalah. Ya ini saya sudah lepas obat. Ya alhamdulillah hitungannya nggak sampai jauh. Kalau diabetes itu kan luka nggak bisa sembuh. Itu. Tapi saya alhamdulillah ada luka gitu di apa? Kena kegores apa itu sembuh sekarang. Cuma ya olahraga. Kalau aktivitasnya tadi kurang anu ya saya tambahi. Di sore hari saya tambahi lompat-lompat kayak lari apa gitu. Ya ini saya nanti kalau pribadi-pribadi mau nggih monggo gitu loh. Kan kita itu repot. Nyuruh-nyuruh orang kita sendiri belum, itu sulit. Jadi yang terutama itu diri saya. Ya iya. Ya ngapain saya orang wong saya ini video saya sendiri ya toh. Ya tergantung, nggak masalah juga. Ya nasib kita kan pakai nasib. Itu semuanya ada yang ngatur. Yang penting niat kita mau berubah biar tidak kena penyakit diabetes. Itu paling utama. Kita mohon kemarin apa? Itu saya mengeluarkan apa? Seperti mobil lah itu harus ditap. Bukan B, tap. Nah, kan mobil kan ditap. Kita niru maksudnya biar mudah kita mencernanya. Saya mencerna itu biar hafal gitu loh. Teliti, alami, bertaubat, berdoa. Itu kan saya tarik ya agama memang nyuruh gitu loh. Kalau kita apa nggak sesuai kan ya nggak enak juga gitu loh. Makanya saya ngomong ini ya belajar hati-hati lah, bukan awur-awuran bukan. Bukan serampangan bukan. Nah, istilahnya gitu. Jadi saya anukan diri saya sendiri berarti. Kalau nanti saya bahas lain anu kan saya tuh sudah enggak saya. Khususon untuk gula darah, diabetes, penyakit gula. Ini ya saya enggak nadar atau apa harus konsisten enggak. Cuma ada waktu saya coba gitu aja. Ini kan sebagai pembelajaran aja.
Ya ini untuk mengingat gitu loh. Ya nggak ada apa-apa juga kalau wong ya main-main lah ibaratnya. Kan gak ada masalah. Kita ngomong mungkin ada manfaatnya dikit lah. Ya nggak banyak-banyak, dikit aja. Belajar ya dikit. Ya penyakit kan datang nggak seketika. Diabetes itu. 5 tahun yang lalu, ya contohnya saya sudah, bahkan mungkin 10 tahun itu kadar gula darah saya nggak normal. Banyak tingginya. Mestinya gitu. Yang saya pelajari, maksudnya sudah awal-awal dulu. Jadi sering kacau lah ibaratnya. Nah, ada COVID kan kerjaan kan ibaratnya nggak terlalu berat atau berkurang lah. Nah, nggak boleh kemana-mana. Di lockdown apa gitu loh. Apa akhirnya kan kita interaksinya ke dalam aja, keluar kan nggak bisa. Ibaratnya, tapi kan nggak nyalakan juga. Ya kita sendiri makanya belajar sedikit sedikit lagi ya, terus besok sedikit lagi terus. Nah, kan akhirnya ngerti nanti. Ya saya bukan orang yang ngerti tentang ini, bukan. Ya belajar juga gitu loh, biar terhindar dari diabetes, kadar gula dalam darah yang tinggi ini enggak sampai terus-terus, jadi bisa diperbaiki. Nanti tahu-tahu sudah komplikasi kan yo kasihan gitu loh, maksud saya gitu. Nggak kasihan toh. Iya kalau orang beruang maksudnya punya duit, terus nanti andai kata sudah diabetes atau stroke atau lainnya, kan dia punya uang, maksudnya operasi kayak apa kayak kan sembuh. Itu ujung-ujungnya ya tetap harus apa istilahnya makan teratur, terus istirahat, disuruh olahraga, sama saja harus perbaikan. Ujung-ujungnya perbaikan nanti, walaupun dokter kelas atas pun sekalipun, ya dia gak bisa, katakanlah ada uang ya operasi, dia gak ngomong sembuh. Ya bisa sih, cuma kan bertahap istilahnya, dia hanya bersyariat, yang menentukan kan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kan dokternya, tetap tetap ikhtiar. Nanti yang menentukan yang sana, tetap nanti ujung-ujungnya kan disuruh memperbaiki diri. Nggak boleh melakukan gini gini gini, ya susah. Ya memang kalau ingin sembuh susah. Makanya kalau belum sakit itu perlu dijaga. Itu ya penting. Ya kalau saya penting-penting. Kalau masalah gula ini saya anggap penting. Serius. Nggak apa-apa saya ngomong, nggak guyon, serius nggak apa-apa. Ya itu aja, besok dilanjut lagi. Mungkin kelamaan. Nah ini kan daripada bahas lainnya kan saya sudah kurang istilahnya. Ya penting, cuma kan bisa ditunda atau gimana. Ya terima kasih yang mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.